Mereka semua pastinya udah meninggal dunia dan ditemukan dalam kondisi tubuh yang tinggal tulang belulang. Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Aku rasa teman-teman semua udah tahu tentang kisah favorit aku di konten Mirror. Dan mungkin ini juga favorit kalian semua. Yap, kasus orang hilang yang tidak terpecahkan. Karena setelah mendengar kisah-kisah ini, otak imajinatif kita akan bangkit dan bergerak sangat liar membayangkan apa yang terjadi dengan orang-orang di dalam kisah ini. Nah, untuk teman-teman yang baru masuk ke channel ini dan mungkin ini adalah video pertama yang kalian tonton, aku cuma mau kasih tahu kalau sebelum video ini, kita udah bahas beberapa video-video tentang kasus orang hilang yang misterius dan tidak terpecahkan. Ada Skotchance, ada Kelok 9, ada kisah penjelajah hutan Panama, dan terakhir ada kasus orang hilang Shady Papini. So, malam ini kita akan kembali membahas tentang kasus menghilangnya keluarga Yamagami di Jepang yang menghebohkan warga Hiroshima. Karena ini satu keluarga ngilang nggak tahu kemana, nggak tahu apa yang terjadi, dan akhirnya ditemukan setahun kemudian dalam keadaan yang sudah menjadi tulang belulang. Dan kenapa kasus ini menjadi kasus yang tidak terpecahkan? Itu karena memang bukti-bukti yang ditemukan oleh polisi sangat bertolak belakang dan nggak cocok dengan teori-teori yang dipercaya oleh banyak orang. And now, before we do the exercise, The Mirror mau selake. Keluarga Yamagami adalah sebuah keluarga kecil yang tinggal di kota Seragun, Hiroshima, Jepang, yang mana keluarga ini beranggotakan 4 orang, yaitu ada Masahiro Yamagami sebagai suami, Junko Yamagami sebagai istri, Chie Yamagami sebagai anak perempuan, dan nenek Seagusa Yamagami, dan mereka juga punya satu anjing peliharaan yang bertugas menjaga rumah. Nah, keluarga Yamagami ini adalah keluarga yang sangat-sangat harmonis, damai, dan memiliki kehidupan yang cukup baik. Tetangga di sana bersaksi bahwa mereka tidak pernah terdengar atau terlihat berantem, cekcok, memiliki masalah. Bahkan para tetangga dan rekan-rekan kerja mereka juga sangat senang dengan keluarga mereka karena sangat ramah, baik, suka berbagi. Dan menurut catatan data keluarga ini, mereka juga nggak punya masalah finansial kayak hutang piutang, atau masalah dengan bank, asuransi, dan sebagainya. Jadi keuangan mereka itu stabil dan nggak ada masalah. Dan Junko, Masahiro, juga Chie memiliki pekerjaan, jadi mereka orang-orang karir yang memiliki penghasilan. Dan cuma neneknya lah yang biasanya stay di rumah bersama anjingnya. Pada 4 Juni 2001, di pagi harinya, Junko ini memiliki jadwal meeting di Cina sebagai perwakilan dari perusahaan tempat dia bekerja. Tapi Junko tidak datang di meeting itu, sehingga pihak perusahaan di Cinanya nelpon ke perusahaan Junko dan nanya kenapa nih Junko nggak datang juga. Nah, karena perusahaan ini dapat telepon dan mereka taunya Junko ini harusnya pagi-pagi itu udah sampai di Cina, akhirnya memutuskan untuk nelpon Junko dan nanya di mana Junko saat itu, kenapa nggak datang ke Cina, gitu. Tapi pihak perusahaan berusaha nelpon si Junko ini, tapi tetap nggak dapat jawaban dari Junko, teleponnya nggak diangkat, dan sesekali nomornya itu nggak bisa dihubungi. Nah, karena udah ditelepon beberapa kali, Junkonya nggak juga ngerespon, akhirnya diutuslah rekan kerja Junko yang paling dekat dengan Junko untuk datang ke rumah, ngecek kondisi rumah Junko atau si Junkonya ini kenapa sampai nggak datang. Karena memang meeting itu termasuk meeting penting. Tapi saat rekan kerja Junko ini sampai di rumah Junko, ketika dia ngecek kondisi rumah Junko, dia merasakan ada yang aneh. Rumah Junko dalam keadaan kosong, nggak ada orang, pintu garasi mobilnya kebuka, dan mobilnya nggak ada di rumah. Tapi yang aneh menurut teman Junko ini adalah anjingnya tidak ada di rumah. Padahal biasanya ketika keluarga Junko ini nggak ada di rumah sekalipun, misalnya pergi jalan-jalan atau kemana yang semua keluarga 4 orang ini pergi, anjingnya tetap di rumah untuk ngejaga rumah. Jadi anjingnya itu nggak pernah dibawa. Dan semua pintu terkunci kecuali pintu belakang rumah yang terbuka lebar. Nah, karena teman Junko ini merasa curiga dan berpikiran mungkin ada sesuatu yang buruk terjadi pada keluarga Yamagami, akhirnya dia memutuskan untuk nelpon polisi, memintanya datang ke rumah Junko untuk melakukan penyelidikan. Dan dengan cepat polisi datang ke rumah Junko dan mulai dilakukan investigasi menyeluruh ke isi rumah Junko. Dan setelah dilakukan investigasi menyeluruh oleh polisi, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa rumah itu bekas terjadi perampokan atau pembobolan, karena memang semua barang tertata rapi di tempatnya masing-masing, nggak ada barang-barang yang rusak atau benda-benda yang pecah. Bahkan benda-benda berharga di rumah itu termasuk uang dan perhiasan tetap ada di posisinya dan nggak ada yang hilang.
Sehingga polisi nggak bisa menyimpulkan kalau rumah itu terjadi perampokan atau pembobolan yang bermaksud untuk mencuri. Apakah ada kemungkinan lain? Apakah mungkin pembunuhan atau bunuh diri? Itu juga nggak ditemukan bukti-buktinya, karena seperti yang tadi, rumahnya itu kondisinya rapi dan baik-baik aja. Sehingga polisi nggak bisa memutuskan apakah ini kasus perampokan atau pembunuhan. Tapi meskipun polisi nggak menemukan masalah di rumah itu, polisi memiliki firasat dan kecurigaan tersendiri yang mungkin memang terjadi di rumah ini, tapi nggak diketahui alasannya apa. Kenapa? Karena di rumah itu polisi menemukan tas koper mini milik Junko yang udah disiapkan karena memang dia pagi harinya ingin pergi ke Cina kan untuk meeting. Nah, jadi tas koper mini milik Junko ini udah siap di atas meja, tinggal dibawa. Tapi untuk suatu alasan, tas itu tinggal tergeletak di atas meja, gitu aja. Kemudian, polisi menemukan sarapan yang udah disiapkan pada malam hari untuk disantap di pagi harinya. Dan polisi menemukan kasur di kamar Junko dan suaminya ini sedikit berantakan yang sepertinya baru aja ditempati atau baru aja dipakai untuk tidur. Jadi dari bukti-bukti ini, polisi menyimpulkan bahwa apa yang terjadi pada keluarga Yamagami adalah semuanya dipersiapkan untuk kehidupan mereka seperti biasa. Junko yang ingin pergi ke Cina, suaminya dan anaknya yang ingin pergi bekerja di pagi harinya. Tapi sesuatu yang nggak tahu apa terjadi pada malam hari yang membuat mereka terbangun dan segera pergi dari rumah. Karena memang kasur pun nggak sempat dibereskan ketika mereka bangun dari kasur itu. Dan pintu belakang yang terbuka lebar menandakan kalau mereka ini keluar dengan buru-buru, bahkan nggak sempat untuk menutup pintunya lagi. Dan yang makin memperkuat adalah anjingnya juga menghilang, yang mungkin dibawa oleh keluarga Yamagami menggunakan mobilnya dan pergi keluar tanpa nutup garasi mobil, mengindikasi bahwa mereka mengalami bahaya pada malam hari itu dan berusaha kabur menggunakan mobil, membawa semua keluarganya termasuk anjingnya. Dan di jalan terjadilah kecelakaan sehingga mereka tidak kembali lagi ke rumah. Jadi itulah teori yang dipercaya oleh banyak orang tentang kemungkinan yang terjadi pada keluarga Yamagami. Begitupun dengan polisi juga mikir kayak gitu. Akhirnya pada hari itu polisi meresmikan bahwa keluarga Yamagami dinyatakan hilang dan mulailah banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan menjadi misteri tentang kasus ini. Kemana mereka pergi? Kenapa mereka pergi? Apa yang terjadi pada hari itu? Dan di mana mereka sekarang? Itulah yang menjadi misteri dari kasus ini. Pada akhirnya polisi memulai investigasi terbuka untuk mencari keberadaan keluarga Yamagami dan investigasi dimulai untuk memecahkan teori tentang kecelakaan. Karena itu polisi mencoba untuk menyelusuri sepanjang jalan di daerah Hiroshima untuk mencari tanda-tanda atau petunjuk di mana mobil keluarga Yamagami berada. Jadi mereka menyusuri sepanjang jalan, memperhatikan pembatas jalan, dan mungkin tanda-tanda di jalan yang menunjukkan bahwa ada kecelakaan di sana. Bahkan ke warga-warga di sana juga ditanya apakah pernah ada kejadian kecelakaan beberapa hari ini. Tapi tetap polisi nggak menemukan tanda apapun, petunjuk apapun yang menunjukkan tentang kecelakaan. Akhirnya selama beberapa bulan dilakukan investigasi pencarian, polisi nggak menemukan titik terang. Akhirnya kasus ini sempat dihentikan, sempat vakum. Hingga 1 tahun kemudian, pada 7 September tahun 2002, secara tidak sengaja warga menemukan mobil keluarga Yamagami. Mobil ini ditemukan berada di dalam bendungan Kiyomaru yang juga ada di daerah Seragun. Jadi jaraknya sekitar 5 km dari rumah keluarga Yamagami, cukup dekat. Mobilnya ditemukan berada di tengah-tengah bendungan. Jadi dia nggak di pinggir. Nah, gimana ceritanya sampai mobil ini bisa ditemukan oleh warga? Jadi pada saat itu, bendungan lagi dalam keadaan surut, dan warga melihat kalau di dalam air bendungan yang dangkal itu ada kayak sekilas bayangan mobil yang terlihat jelas seperti atap mobil. Nah, karena pada saat itu kasus hilangnya keluarga Yamagami ini booming di Hiroshima, dan semua warga tahu tentang kasus ini, mereka pun langsung ngeh, jangan-jangan ini mobilnya keluarga Yamagami. Akhirnya mereka langsung nelfon polisi, dan polisi pun langsung datang karena memang itu kasusnya yang ditunggu-tunggu banget untuk diselesaikan. Dan benar saja ketika mobil itu diangkat ke darat, itu memang mobil milik keluarga Yamagami, lengkap dengan semua anggota keluarga dan juga anjingnya ada di dalam mobil itu. Mereka semua pastinya udah meninggal dunia dan ditemukan dalam kondisi tubuh yang tinggal tulang belulang. Jadi benar-benar udah nggak ada lagi daging sama kulitnya, tinggal tengkorak. Hasil investigasi dan penyelidikan polisi terhadap jasad dan mobilnya menyimpulkan bahwa mereka semua telah tenggelam di dalam bendungan selama 1 tahun. Karena itulah semua orang berpikiran, oh berarti benar mereka semua ini kecelakaan di jalan dan masuk ke bendungan mobilnya. Kalau kalian mikir gitu juga, berarti kita sama-sama salah, karena polisi juga salah. Kenapa? Karena olah TKP
Dan bukti-bukti yang ada di mobil juga jasad mereka tidak menunjukkan bahwa mereka murni kecelakaan. Nah, disinilah misteri dan kejanggalan mulai muncul kembali. Kejanggalan pertama adalah saat mobil diangkat dari dalam air menuju ke darat dan dilakukan penyelidikan oleh polisi, diketahuilah kalau transmisi mobil atau yang kita sebut gigi mobilnya dalam keadaan yang netral. Yang mana jika ini sebuah kecelakaan, berarti mobil ini melaju dengan kecepatan tinggi. Karena kalau enggak, kalau mereka jalannya slow, nggak mungkin sampai terjun ke bawah. Seenggaknya pasti ketahan di pembatas jalan, ya nggak? Nah, pastinya mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan nggak mungkin mobilnya dalam kondisi netral. Seenggaknya gigi 3 atau gigi 4 lah ketika ditemukan. Tapi ini nggak, kondisinya netral seakan-akan mobil ini berjalan sendiri dalam keadaan yang mati atau dalam keadaan yang standby gitu. Dimana dari bukti ini, polisi berpikir mungkinkah mobil ini sengaja didorong untuk masuk ke dalam bendungan. Dan kejanggalan kedua yang memperkuat kejanggalan pertama adalah kondisi mobil dan pembatas jalan yang tidak ada kerusakan sedikit pun. Nah, kalau tadi teorinya kecelakaan, mobil melaju kencang, nabrak pembatas jalan, dan terjun ke tengah-tengah bendungan, harusnya kondisi depan mobil dan pembatas jalan itu rusak karena adanya benturan keras. Tapi ini enggak, mobilnya mulus, nggak ada tanda-tanda kerusakan sedikit pun. Begitu juga dengan pembatas jalan, nggak ada tanda kerusakan yang seakan-akan itu ditabrak oleh mobil, nggak ada. Dan karena bukti yang ditemukan polisi nggak bisa menyimpulkan bahwa kasus ini murni kecelakaan. Tapi polisi mengindikasi bahwa ada pihak lain yang menyebabkan kasus ini terjadi. Dan dari kondisi mobil dan pembatas jalan yang nggak ada kerusakan, satu-satunya kemungkinan adalah mobil ini berasal dari sisi sebaliknya, di seberang jalan, yang kayak bukit gitu. Tapi tetap teori itu nggak bisa dibuktikan karena memang untuk menuju ke seberang jalan itu nggak ada jalur untuk mobil. Jadi nggak ada jalan untuk mobil bisa sampai ke tempat itu. Namun bagaimanapun, teori yang mengatakan bahwa ada pihak lain yang menyebabkan kasus ini juga nggak bisa dibuktikan dan nggak ditemukan juga petunjuknya. Tapi kalaupun memang ada pihak lain yang merencanakan pembunuhan terhadap keluarga Yamagami, motifnya apa, alasannya kenapa juga nggak ada yang bisa memperkuat. Karena seperti yang di awal kita jelaskan, kondisi keluarga mereka ini harmonis dan nggak ada masalah dengan orang-orang luar. Jadi sangat susah untuk dipercaya kalau ada unsur pembunuhan atau bunuh diri di kasus ini. Dan sampai sekarang pun kasus ini masih belum terpecahkan, mungkin masih dalam penyelidikan polisi, dan sampai saat sekarang ini kasus ini masih menjadi misteri. Bahkan polisi sendiri bingung untuk mengelompokkan kasus ini sebagai kasus apa? Kasus kecelakaan, kasus pembunuhan, atau kasus bunuh diri? Karena kalau dibilang kasus orang hilang udah nggak bisa lagi karena mereka udah ditemukan kan? Ataukah mungkin diculik alien atau sekte-sekte sesat? Di sini aku kembalikan lagi ke kalian ceritanya, kisah ini dengan bukti-bukti dan teori yang tadi kita bahas bareng-bareng. Menurut kalian gimana guys tentang kasus ini? Apa teori kalian tentang kasus ini? Dengan bukti-bukti yang ditemukan oleh polisi, mana yang cocok? Coba komen pendapat kalian di bawah. Mari kita semua jadi orang pintar di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada detail-detail lain tentang kasus ini yang kalian tahu, tapi belum aku bahas, belum aku sampaikan, coba komen di bawah biar lebih lengkap. Dan seperti yang sering aku bilang, kalau aku sangat suka dengan kasus-kasus orang hilang yang nggak terpecahkan kayak gini. Dan aku harap kalian semua juga suka, sehingga kita bisa bikin lebih banyak kisah-kisah tentang kayak gini. Coba kasih survei kalian dari jempol. Apakah jempol ke atas? Apakah jempol ke bawah? Aku mau tahu seberapa banyak dari kalian yang suka mendengarkan kisah-kisah kayak gini. So, itu dulu video kita pada malam hari ini. Semoga kalian suka. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau enggak. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Dan setelah dilakukan investigasi menyeluruh lengkap satu anggota keluarga. Tapi ketika dicek, kok ke situ jadinya? Karena kalaupun memang ada orang yang berniat membunuh atau menyelap